Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agutina. Saya dari kelas 11 Farmasi Industri. Di sini saya akan membahas tentang pengujian sediaan semi padat. Pengujian sediaan semi padat dapat dibagi menjadi pengujian secara fisik, kimia, biologi, dan uji stabilitas. Pengujian-pengujian yang akan dibahas umumnya dapat diaplikasikan pada semua jenis sediaan semi padat, kecuali uji inversi fase yang hanya dilakukan pada sediaan krim. Pengujian fisika. Pengujian fisika untuk sediaan semi padat terdiri atas 1. Organoleptis. Pengujian ini meliputi untuk pengamatan secara visual terhadap sediaan, seperti tekstur, warna, bau, dan homogenitas. Yang kedua, ada viskositas. Pengukuran viskositas sediaan semi padat dilakukan dengan menggunakan alat viskometer Brockfile. Dan yang ketiga, ada konsistensi. Pengujian konsistensi bertujuan untuk mengetahui mudah atau tidaknya sediaan dikeluarkan dari wadahnya serta kemudahan sediaan untuk dioleskan di kulit. Yang keempat, daya sebar. Evaluasi daya sebar bertujuan untuk mengetahui kemampuan penyebaran sediaan pada kulit. Yang kelima, uji extrudability. Merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur apakah sediaan semi padat dapat dengan mudah dikeluarkan dari tube. Yang keenam, isi minimum. Uji isi minimum tercantum dalam Farmakope edisi 4 pada bagian isi minimum yaitu 860. Pengujian dilakukan untuk sediaan semi padat dengan bobot tidak lebih dari 150 gram. Dan yang ketujuh ada uji daya penetrasi. Tujuan dari uji daya penetrasi adalah untuk mengetahui kecepatan difusi zat aktif ke dalam kulit atau membran biologis lain. Dan selanjutnya ada pengujian kimia. Pengujian kimia yang pertama ada uji pH. Untuk mengukur pH sediaan semi padat, sediaan harus dilarutkan terlebih dahulu di dalam pelarut. Yang kedua, uji batas logam berat. Logam berat adalah logam-logam yang dengan ion sulfida menghasilkan warna pada kondisi penetapan. Yang ketiga, inversi fase. Uji inversi fase hanya untuk dilakukan pada sediaan krim. Dan yang keempat, ada penetapan kadar. Untuk mengetahui kadar zat aktif pada sediaan dan meyakinkan kadar yang terkandung pada sediaan. Pengujian biologi. Pengujian biologi terdiri atas 3 bagian pengujian. Yang pertama adalah uji batas mikroba. Uji batas mikroba dilakukan untuk memperkirakan jumlah mikroba aerob viabel di dalam sediaan semi padat, mulai dari bahan baku hingga sediaan jadi. Dan yang kedua, ada uji iritasi kulit. Uji ini dilakukan untuk mengevaluasi efek iritasi dari formulasi pada kulit hewan. Yang ketiga, ada uji potensi antibiotik. Untuk sediaan semi padat yang mengandung zat aktif antibiotik, maka perlu dilakukan untuk potensi antibiotik. Dan yang terakhir ada uji stabilitas fisik. Nilai kestabilan dapat diperoleh dengan melakukan uji stabilitas dipercepat. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dalam waktu sesingkat mungkin, dengan cara menyimpan sediaan sampel pada kondisi yang dirancang untuk mempercepat terjadinya perubahan yang bisa terjadi pada kondisi normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.